Hello, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang daur hidup. Daur hidup terdapat pada pembelajaran untuk kelas 3, tema 1, subtema 3. Nah, simak baik-baik ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Deskripsi media. Media pembelajaran ini digunakan untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi tentang daur hidup. Simak ya. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan terlebih dahulu sebuah video atau gambar dalam bentuk PNG yang akan digunakan untuk membuat video. Klik tanda plus untuk memulai edit video. 3. Pilih aspek rasio video. Di sini saya menggunakan aspek rasio video 16:9. Pilih media. Cari video atau foto yang sudah kamu siapkan sebelumnya dan klik centang. Di sini saya akan menggunakan foto. Panjangkan durasi dengan klik titik 3 di belakang foto dan tarik ke belakang. 6. Pilih pemangkasan untuk melebar atau mengecilkan tampilan foto. 7. Untuk menggunakan dua jari yang digeser keluar atau ke dalam sesuai kebutuhan kamu. Agar awal foto dan akhir foto memiliki posisi yang sama, klik tanda sama dengan. 8. Klik centang bila kamu sudah selesai. 9. Sekarang kita akan memasukkan video atau gambar lain dengan pilih lapisan lalu media, cari video atau gambar yang diinginkan, klik centang. 10. Setelah selesai, untuk hasil yang lebih bagus, ekspor video dan edit menggunakan aplikasi ProShow untuk memangkas atau memasukkan sound pada video. Video disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Klik OK. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi pembahasan ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 yang berbunyi 3.4. Mencerminkan kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.4. Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Simak baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang daur hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan daur hidup? Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Nah, di mana hewan-hewan tersebut selalu mengalami perubahan-perubahan pada masa hidupnya. Ketika mengalami proses daur hidup, hewan memiliki 3 cara, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna, kedua, metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga yaitu tidak mengalami metamorfosis. Nah, berbicara tentang metamorfosis, apa sih sebenarnya metamorfosis itu? Nah, simak baik-baik ya anak-anak. Metamorfosis adalah
proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh suatu makhluk hidup. Contoh metamorfosis sempurna diantaranya yaitu kupu-kupu, kata, dan lalat. Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki 4 tahapan siklus hidup. Yang pertama yaitu telur, tahap yang kedua yaitu larva atau caterpillar, tahap yang ketiga yaitu pupa atau kristalis, dan yang keempat yaitu kupu-kupu. 1. Tahap telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada sisi bawah daun untuk melindungi telur agar tidak ditemukan oleh burung-burung pemangsa. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di tempat yang banyak terdapat makanan bagi larva atau caterpillar. Tahap yang kedua yaitu caterpillar atau larva. Merupakan fase makan pada siklus hidup kupu-kupu. Caterpillar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tumbuh dengan cepat. Setiap caterpillar mengganti kulit mereka lebih kurang 4 kali sebelum menjadi lebih besar. Ketika sudah berukuran cukup besar, caterpillar akan meninggalkan area tempat mereka makan dan mencari tempat yang lebih aman. Tahap yang ketiga yaitu pupa atau kristalis. Caterpillar akan menggantung membentuk huruf C selama kurang lebih 1 hari sebelum menjadi pupa. Pupa merupakan tahap perubahan di mana caterpillar berubah menjadi dewasa atau menjadi kupu-kupu. Tahap yang keempat yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu muncul dan siklus hidupnya dimulai kembali secara keseluruhan. Penjelasan tersebut merupakan salah satu penjelasan dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi kesimpulannya, metamorfosis sempurna yaitu suatu proses daur hidup yang mengalami 4 fase tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Nah, contoh lain hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kumbang, semut, kata, dan lalat. Pembahasan selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna berbeda dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna hanya melewati 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa, capung, belalang, kepi, rayap, dan anggang-anggang. Nah, pada pembahasan berikut ini saya akan membahas beberapa contoh fase dari metamorfosis tidak sempurna. Karakteristik dari metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Nah, sekarang kita bahas tentang metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahap kepompong. Perkembangbiakan diawali dengan bertelur yang kemudian akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Selanjutnya, mereka akan berkembang menjadi kecoa dewasa.
Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari daur hidup metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, carilah 5 hewan di sekitarmu yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jawab dengan benar ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kerjakan soal evaluasi pada link berikut. Jawab dengan benar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.